Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami di sini akan memenuhi tugas KDM tentang pemahaman obat. Perkenalkan, nama saya Putri Atamepia sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Yuliani sebagai pembaca 1. Perkenalkan, nama saya Lala sebagai pembaca 2. Perkenalkan, nama saya Fani sebagai pembaca 3. Baik, kita langsung saja ke videonya. Baik, materi pertama akan dibacakan atau dijelaskan oleh pemateri 1. Kepada pemateri 1 dipersilakan. Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh makhluk hidup untuk bagian dalam dan luar, guna untuk mencegah, meringankan maupun mencegah penyakit. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 2. Obat secara khusus. Yang pertama, obat jadi. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, kapsul, pil, dan lain-lain. Itu obat dengan nama dagang yang terdapat atas nama si pembuat dan dijual dalam bungkus asli dan pabrik yang memproduksinya. Yang ketiga, ada obat baru, yaitu obat yang terdiri dari zat yang berkhasiat ataupun tidak berkhasiat. Misalnya lapisan pengisi, pelarut, dan pembantu, dan lain-lain. Yang keempat adalah obat asli. Obat asli adalah obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alami, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang kelima ada obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan syariah, atau campuran dan bahan tersebut yang secara turun-menurun telah digunakan untuk pengobatan. Yang keenam ada obat esensial, yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dan yang terakhir ada obat generik, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam PPI untuk zat berkhasiat. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Materi selanjutnya yaitu penggolongan obat. Yang pertama, menurut kegunaan obat, yaitu untuk menyembuhkan, terapeutik, untuk mencegah, profilaktik, untuk diagnostik atau diagnostik. Kemudian yang kedua, menurut cara penggunaan obat, medikamentum ad usum internum, pemakaian obat di dalam melalui oral dan etiket medis. Medikamentum ad usum externum, pemakaian obat luar melalui implantasi, injeksi, membran mukosa, rektal, vagina, dan nasal, dan beretiket biru. Menurut cara kerjanya, lokal, obat yang bekerja pada jaringan setempat seperti pemakaian topikal. Kemudian yang kedua, sistemik, obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pemakaian oral. Kemudian yang keempat, menurut undang-undang. Yang pertama ada narkotik, adalah obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan yang sangat merugikan jika dipergunakan tanpa pengawasan dokter. Kemudian ada psikotropika, yaitu obat yang mempengaruhi proses mental, mengubah pikiran atau kelakuan seseorang. Contohnya diazepam, golongan, ekstensi, dan lain-lain. Selanjutnya obat keras adalah obat yang mempunyai obat atau dosis memaksimalkan yang tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan pemerintah. 2. Diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepinya. 3. Semua obat baru kecuali dinyatakan oleh Depkes RI tidak membahayakan. Obat bebas terbatas, obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari pabriknya dan diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam. Obat bebas, obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan bagi si pembeli dalam batas dosis yang dianjurkan, diberi tanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Menurut sumber obat, yang pertama tumbuhan, flora atau nabati, contohnya digitalis,
Cina, minyak jarah. Yang kedua, hewan, fauna atau hayati. Contohnya, minyak ikan, ader, dan serat. Yang ketiga, mineral atau pertambangan. Contohnya, lod kali, garam dapur, dan vaselin. Yang keempat, sintetis atau tiruan. Contohnya, kosmetis, vitamin C. Dan yang terakhir adalah mikroba atau jamur, contohnya antibiotik. Kemudian menurut bentuk sediaan obat, bentuk padat, serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria. Bentuk setengah padat seperti salep, krim, pasta, serata, gel atau jeli, salep mata. Kemudian bentuk cair, larutan, dan campuran suspensi, emulsi. Kemudian bentuk gas, inhalasi, spray aerosol. Kemudian selanjutnya menurut proses fisiologis. Yang pertama ada obat farmakodinamis, contohnya hormon diuretik, hipnotik, dan obat atonom. Kemudian ada obat kemoterapeutik, dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh. Kemudian ada obat diagnostik, seperti obat pembantu untuk menentukan diagnosis. Nah, selain itu di Indonesia juga berlaku obat tradisional. Obat tradisional atau jamu diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada jamu itu sendiri, yang kedua ada obat herbal terstandar atau OHT, kemudian yang ketiga ada fitofarmaka. Baik, jadi kesimpulannya adalah obat adalah suatu zat kimia yang mengubah fungsi tubuh. Bila obat dimasukkan ke